Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan laksanakan kuliahan ya untuk mata kuliah manajemen retail. Oke, kita akan lanjutkan istilah-istilah retail ya. Jadi kenapa kita harus memahami istilah-istilah retail? Karena biasanya di dalam operasional kita ada tim ya, ada tim yang dimana masing-masing anggota tim itu harus memahami hal-hal yang terkait dengan istilah-istilah retail ini ya. Nah, adapun untuk istilah-istilah retail sudah saya share ya, sudah saya share. Sekarang kita akan coba jelaskan istilah-istilah retail yang ada di retail, khususnya di bisnis minimarket, supermarket ya, yang biasanya mereka menggunakan berbagai pelengkapan. Oke, yang pertama adalah shelving ya. Jadi shelving ini merupakan komponen dari satu gondola ya. Nah, gondola itu bisa lihat di gambar yang ketiga ya. Di island gondola itu adalah contoh dari gondola. Yang dimana dari gondola ini terdiri dari beberapa komponen ya. Beberapa komponen, salah satunya adalah shelving. Jadi shelving merupakan komponen dari satu gondola yang dimana kegunaannya untuk meletakkan suatu barang ya. Dan shelving ini bisa disetting ya jarak antar barangnya. Yang kedua adalah gondola. Gondola ini plat besi ya yang terdiri dari beberapa shelving. Kemudian ada yang namanya island gondola. Nah, untuk island gondola ini merupakan alat pajang atau rak display yang dimana berada di tengah-tengah ruangan ya. Dan biasanya dia memiliki posisi depan belakang ya, berbentuk pulau ya. Jadi kalau misalnya ada dalam satu ruangan ada rak yang menempel di dinding, ada juga yang berada di tengah-tengah ruangan ya, tidak menempel di dinding. Nah, itu disebut juga dengan island. Jadi island itu artinya pulau. Baik, selanjutnya adalah wall gondola, yakni rak display yang menempel di dinding. Kemudian regular gondola, gondola yang digunakan untuk mendisplay barang-barang umum. Nah, untuk lawannya dari regular gondola ini ada biasanya istilahnya promotion ya. Gondola promosi yang dimana gondola ini memang ditambahkan ataupun disewa oleh supplier ya. Untuk kemudian dari supplier tersebut dia akan memaksimalkannya ya dari gondola yang dia sewa dengan memajang produk-produknya. Oke, selanjutnya adalah end gondola. End gondola merupakan rak display paling akhir yang menempel dalam satu rangkaian island gondola. Jadi kalau misalnya island gondola itu biasanya ditutup dengan adanya end gondola. End gondola. Jadi rak yang menempel di rangkaian. Biasanya ada di depan, ada di belakang. Nah, kemudian untuk produk-produknya sendiri itu biasanya ada produk yang barang baru ya, barang yang laku, barang fast moving, kemudian barang-barang promosi itu biasanya ditempatkan di end gondola ya, di end gondola. Baik, selanjutnya adalah bracket ya. Jadi shelving itu ternyata bisa dinaik turunkan karena bracketnya ini. Jadi plat besi yang berfungsi sebagai penyangga shelving. Kemudian backmesh. Ini adalah ram kawat yang biasanya batas antara dua gondola. Nah, kita bisa lihat di island gondola ya. Di island gondola itu biasanya ada kawatnya ya. Kawat yang membatasi antara satu area gondola dengan gondola yang lain. Oke. Kemudian selanjutnya adalah stopper. Nah, stopper untuk rak yang model lama itu biasanya ada tambahan stopper ya, yakni pagar yang terbuat dari kawat atau fiber yang berfungsi sebagai penyangga barang yang didisplay supaya tidak ambruk. Nah, ini biasanya ada beberapa produk yang kalau tidak menggunakan stopper nanti dia jatuh. Seperti misalnya
gula ya, misalnya tepung, kemudian biasanya mie ya, produk mie itu mereka ataupun di raknya biasanya menggunakan stopper ini. Kemudian ada yang namanya single hook ya, hanger yang terbuat dari besi yang berfungsi untuk mendisplay barang dengan cara digantung ya. Mendisplay barang dengan cara digantung. Nah, ini biasanya untuk produk-produk yang digantung itu seperti sikat gigi ya, kaos kaki, permen dan lain-lain. Oke, kemudian ada yang namanya stock keeping unit, merupakan kartu yang berfungsi sebagai pembatas dan menentukan harga barang yang ada di atasnya. Ini biasanya dia selain sebagai pembatas dan penentuan sebagai penentu harga ya, jadi harganya kita bisa tahu ya kalau kita sebagai konsumen, sehingga kita cepat dalam pengambilan keputusan apakah kita akan beli barang tersebut atau tidak, atau juga sebagai pembatas. Artinya saat produk ini habis, maka dapat dengan cepat diisi kembali ya saat produk itu hadir di area yang sudah ditempatkan, disediakan. Biasanya penempelan SKU ini di sebelah kiri barang. Oke, kemudian ada yang namanya point of purchase ya, petunjuk harga barang yang dipromosikan. Ya, jadi itu ada informasi seperti berapa harga normalnya, harga promosinya ya. Kemudian periode promosinya kapan, ya, kapan berakhir, kemudian ada nama produknya. Selanjutnya adalah price lookup. Kode suatu barang unik biasanya digunakan atau dibuat oleh masing-masing perusahaan. Nah, biasanya ini untuk produk UMKM yang tidak ada barcode ya, itu biasanya mengambil dari kode unik ini. Adapun untuk kode unik ini kayak 14.101.001 misalnya 14 ini kelompok deterjen ya. Terus satunya adalah misalnya deterjen bubuk ya. 01-nya misalnya Rinso ya. 001-nya itu misalnya Rinso warna ya yang 900 gram. Itu adalah contoh penggunaan dari price lookup ya, yakni kode. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ya